Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Rafiha, NIM 2002311000043. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah tentang perubahan dan intervensi harga. Biografinya adalah Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufri al-Baghdad, lahir pada tahun 113 Hijriah di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriah. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut dengan Al-Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik, bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak dan yang sesuai dan seimbang dengan upaya menghindari perekonomian negara dan ancaman resesi. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, Abu Yusuf melakukan beberapa macam mekanisme, yaitu yang pertama adalah menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasomah. Yang kedua adalah membangun fleksibilitas sosial. Yang ketiga adalah membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Mekanisme pasar. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama awal yang membahas tentang mekanisme pasar. Salah satu hal yang beliau perhatikan adalah peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan pembentukan harga. Fenomena terjadi pada waktu itu adalah seringkali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Di lain pihak, Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi harga, tetapi dia tidak menjelaskan dengan rinci. Bisa jadi variabel itu pergeseran permintaan atau jumlah uang yang beredar suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau yang lainnya. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Halim. Ia lahir di kota Harran 22 Januari 1263 Masehi. Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya Abdul Al-Halim, pamannya Farudin, dan kakeknya Majiduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Pada tahun 1262 Masehi, keluarganya mengungsi dari tempat tinggalnya, tapi dari tempat kelahirannya menuju ke kota Damaskus menjelang kedatangan pasukan Mongol. Banyak yang diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu' al-Fatawa, Al-Hizbah fi al-Islam, Asyasya Asyariyah fi Islam, dan lainnya. Yang pertama adalah harga yang adil, yang kedua adalah konsep yang adil, yang ketiga konsep laba yang adil, yang keempat relevansi konsep harga adil dan laba yang adil bagi masyarakat, mekanisme pasar, dan yang terakhir ada regulasi harga. Perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah. Perbedaannya adalah yang pertama, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbaik antar persediaan barang, suplai, dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Kalau sedangkan pemikiran dari Ibnu Taimiyah adalah naik turunnya harga disebabkan karena adanya kezaliman dan beberapa pelaku transaksi. Kadang terjadi karena jumlah penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Yang pertama, pemikiran Abu Yusuf secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup. Dan yang paling mendominasi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, yakni masa kejayaan pemerintah Islam. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah. Kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syariat Islam.
Secara umum dan mendasar, Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah itu hampir sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga. Hanya saja dalam pembahasan mekanisme ini, Abu Yusuf memiliki pandangan yang terbalik dari pandangan harga secara umum tentang pengaruh produksi terhadap harga. Kalau Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa meningkatnya barang produksi akan mempengaruhi terhadap turunnya harga, karena jika permintaan terhadap harga meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.